Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 1 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, nelayan dari sejumlah wilayah di Pulau Nias kini masih memperhatikan kondisi cuaca sebelum pergi melaut pada Senin besok. Hasil tangkapan nelayan asal Kepulauan Nias sepekan terakhir pada umumnya mengalami penurunan akibat dari faktor cuaca buruk yang melanda wilayah maritim daerah itu. Kondisi cuaca tersebut menjadi acuan bagi nelayan berdasarkan amatan pandangan mata dari tepian pantai ketika saat menentukan apakah mereka pergi melaut keesokan harinya. Cuaca wilayah maritim Kepulauan Nias saat ini masih kategori ekstrim, termasuk gelombang laut yang masih cukup tinggi, mulai dari 2 hingga 3 meter lebih. Para nelayan biasanya bergegas melaut pada Minggu sore atau Senin pagi besok, kini masih melakukan berbagai persiapan alat tangkap dan pasokan es batu yang harus dibawa ke tengah laut. Salah seorang nelayan, Rahmat, mengatakan untuk memastikan apakah mereka dapat pergi melaut tergantung pada kondisi cuaca, mengingat mempengaruhi pada keselamatan mereka. Rekan sekarang untuk nggak ada dulu, untuk sementara nggak jadi dulu, nggak, kalau minggu ini nggak terapa hujan bau tuh nggak jadi. Nggak jadi mereka mancing, cari kerja lain dulu. Cari kerja lain. Berarti apakah ini menjadi kerugian bagi rekan-rekan nelayan? Iya, menjadi kerugian juga ini, Bang. Berdampak juga dengan pasokan ikan tersedia tidaknya? Iya, tergantung juga itu, Bang. Sembari menunggu cuaca membaik, para nelayan memilih melakukan aktivitas perbaikan alat tangkap, namun mereka berharap kondisi cuaca segera membaik agar mereka dapat melaut untuk memenuhi pasokan kebutuhan hidup. Sementara itu pemirsa, surat edaran dari pejabat wali kota Tebing Tinggi Syar Mardani yang menghimbau warga kota Tebing Tinggi dan kantor instansi pemerintah dan swasta untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada peringatan 30 September tidak diindahkan sebagian warga instansi pemerintah dan juga swasta di kota Tebing Tinggi. Surat edaran pejabat wali kota Tebing Tinggi nomor 200/7340/Kesbangpol yang ditandatangani PJ Wali Kota Syar Madani perihal himbauan kepada instansi, pemerintah, swasta dan juga warga kota Tebing Tinggi pada 30 September ini agar mengibarkan bendera setengah tiang. Tidak diindahkan sebagian besar warga masyarakat kota Tebing Tinggi serta satuan instansi pemerintah dan swasta di kota Tebing Tinggi. Dari pantauan TVRI di sejumlah kantor instansi pemerintah kota Tebing Tinggi yang berada di Jalan Gunung Agung, Kecamatan Rambutan seperti kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, kantor Dinas Perhubungan, kantor Inspektorat, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan serta Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi hanya mengibarkan bendera satu tiang penuh. Kepala Kesbangpol Kota Tebing Tinggi Zubir Husni Harahap saat dikonfirmasi membenarkan sudah dilakukan himbauan kepada instansi pemerintah, swasta, dan juga masyarakat melalui surat edaran PJ Wali Kota. Namun saat ini belum juga ada kesadaran. Selain itu di perkantoran pemerintah, pemandangan serupa juga terlihat di jalan inti Kota Tebing Tinggi seperti Jalan Sudirman, Tandean, Jalan Sutomo, dan juga Jalan Ahmad Dahlan. Terlihat tampak biasa saja, tidak ada sama sekali mengibarkan bendera setengah tiang. Diketahui kemarin tanggal 30 September merupakan hari kesaktian Pancasila. Sementara itu pemirsa, seorang pria pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan oleh tim unit 1 Satres Narkoba Polres Sedang Bedagai di Kecamatan Perbaungan. Upaya pemburuan bandar besar narkoba di Sergai terus dilakukan hingga saat ini. Upaya pemburuan para bandar dan kurir di wilayah hukum Polres Sergai terus dilakukan.
tidak hanya pada pengedar kelas kecil saja, namun upaya untuk meminimalisir peredaran narkoba di Sergai terus diupayakan atas atensi Kapolda serta para pemuka agama yang ada di Serdang Bedagai. Saat ini sudah tahap mengkhawatirkan di mana pelaku Riki Andiar merupakan warga Dusun 3, Desa Jambur, Pulau Kecamatan Perbaungan. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika yang berjenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,17 gram. Dompet hitam dan uang hasil penjualan narkoba sabu sebesar Rp172.000. Kasat Narkoba AKP Juryadi mengatakan berawal pihaknya menerima informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Dusun 3, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya tim unit 1 Sat Narkoba melakukan pengintaian dan petugas menghentikan serta melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Pada saat diamankan, ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari kantong celana pelaku. Di Desa Jambur, Kecamatan Perbaungan, benar hasil penyelidikan personil sehingga langsung dilakukan tindakan saat itu juga, melakukan penangkapan dan ya terjadi juga memang sempat juga ada perlawanan, namun alhamdulillah dengan kesigapan personil kita sehingga tersangka berhasil kita amankan dan barang bukti juga bisa kita temukan dari tangan dia langsung. Terhadap pelaku dipersangkakan pasal 114 ayat 1 minimal 5 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, Revanu Azran, remaja yang berusia 14 tahun, warga Gang Jaya, Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, diduga tenggelam saat mandi di Sungai Desa Tadukan pada Kecamatan Simhilir, Kabupaten Deli Serdang. Kamis kemarin hingga kini belum juga ditemukan. Informasi yang dihimpun sebelumnya, korban bersama 8 orang temannya mandi-mandi di sungai. Namun saat mandi, korban tidak kelihatan dan diduga tenggelam. Mengetahui jika korban diduga tenggelam, teman korban menyudahi mandi dan melaporkan kepada warga sekitar. Mendapatkan informasi dari teman korban, warga bersama pemerintah desa, Babin Kaptibnas, Babinsa melakukan pencarian korban. Namun hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, korban belum juga ditemukan. Kapolsek Talun Kenas Polresta Deli Serdang AKP Jurnal Aritonang mengatakan pihaknya bersama pemerintah desa dan kecamatan serta masyarakat masih melakukan pencarian. Muspika STM Hilir juga sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang dan Basarnas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Deli Serdang Amos F. Karo mengatakan hingga hari keempat ini pihak BPBD masih melakukan penyisiran di lokasi tempat diduga korban tenggelam. Pihaknya juga sudah melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Belumai, Kecamatan Tanjung Morawa, namun saat ini masih belum membuahkan hasil. Orang tua korban bersama keluarga berharap anaknya Revan Nu Azran dapat segera ditemukan. Pemirsa, tetaplah bersama kami memiliki sejumlah informasi lainnya. Pemirsa, untuk menciptakan pemilu damai di Kota Sibolga, Polres Kota Sibolga menggelar kegiatan deklarasi pemilu damai yang diikuti hampir seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Kapolres Kota Sibolga AKBP Taryono Raharja dalam kegiatan deklarasi tersebut mengajak seluruh pengurus partai politik di Kota Sibolga agar bersama-sama menjaga kekondusifan di Kota Sibolga selama pelaksanaan pemilu. Selain itu, Kapolres Kota Sibolga juga menghimbau agar para peserta pemilu 2024 mendatang harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu terbentuknya kerawanan yang mencederai ketertiban pada pemilu mendatang, seperti menyebarkan berita bohong.
Pemilu Damai 2024 beserta penyelenggara dan seluruh partai politik harapan kami mempunyai komitmen yang sama untuk kita bisa ciptakan Pemilu Damai 2024 nanti berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga yang hadir dalam acara deklarasi Pemilu Damai 2024 Kota Sibolga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Polres Kota Sibolga yang telah menginisiasi kegiatan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Di antaranya dengan menggelar simulasi dan deklarasi pemilu damai yang diikuti hampir seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu. Dikatakan pemerintah Kota Sibolga maupun seluruh pihak terkait termasuk partai politik di Kota Sibolga agar bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Sibolga dengan saling bergandengan tangan untuk menciptakan kekondusifan. Tentu kami dari KPU Kota Sibolga mengucapkan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolres yang telah melaksanakan deklarasi pemilu damai tahun 2024 di wilayah Kota Sibolga serta telah melaksanakan simulasi pengamanan pemilu tahun 2024. Harapan kita KPU, Bawaslu beserta seluruh multi stakeholder bergandengan tangan untuk mensukseskan agar terciptanya pemilu yang tertib, lancar, aman dan damai di Kota Sibolga. Selain dihadiri partai politik peserta pemilu 2024, kegiatan deklarasi pemilu damai tersebut juga dihadiri pemerintah Kota Sibolga dan unsur Forkopimda. Sementara itu pemirsa, pelanggaran puluhan baliho dan alat peraga kampanye yang ditempatkan di sejumlah ruang publik di Kota Gunung Sitoli luput dari pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Gunung Sitoli karena mengganggu sejumlah pengguna jalan. Maraknya baliho dan alat kampanye ilegal yang terpasang di sejumlah sudut kota wilayah Gunung Sitoli saat ini tidak diketahui oleh Bawaslu. Pemasangan puluhan baliho tersebut diduga dilakukan oleh oknum simpatisan peserta pemilu. Sejauh ini Bawaslu Kota Gunung Sitoli menyatakan belum ada ketetapan kawasan yang menjadi lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu, sehingga puluhan baliho yang terpasang disinyalir ilegal. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan belum menetapkan daftar calon tetap atau DCT, baik anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI, serta Capres. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Nur Alian Lase, menegaskan sebagaimana tahapan pemilu, batas akhir pencermatan daftar calon sementara atau DCS adalah tanggal 3 Oktober 2023. Sementara penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota legislatif baru dilaksanakan pada 3 November 2023. Terkait maraknya baliho dan alat peraga kampanye yang diduga tidak menyesuaikan ketentuan, Bawaslu Kota Gunung Sitoli sejauh ini hanya memberikan himbauan dan juga pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran di pemilu daerah tersebut. Bawaslu Kota Gunung Sitoli menghimbau semua pihak dan juga peserta pemilu agar taat terhadap ketentuan tahapan pemilu yang sedang berlaku. Sebenarnya seorang penyelenggara pemilu itu baru dikatakan seorang calon apabila sudah ditetapkan oleh KPU Kota Gunung Sitoli khususnya. Nah, sesuai dengan tahapan PKP, sesuai dengan tahapan bahwa tanggal 3 November akan keluar pengumuman ya daftar calon tetap yang akan disampaikan oleh KPU. Setelah hal itu dikonfirmasi kepada pihak Bawaslu Kota Gunung Sitoli, penyelenggara pemilu urusan pengawasan dalam waktu dekat akan turun ke lapangan melihat potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Semua pihak termasuk peserta pemilu diminta Bawaslu setempat taat pada ketentuan kepemiluan sehingga pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Pemirsa, warga Kota Gunung Sitoli terus memperoleh layanan publik pemerintah urusan administrasi kependudukan termasuk perekaman kartu tanda penduduk elektronik menjelang hari pemungutan suara pemilu 2024 mendatang.
Terlihat kedatangan warga di ruang pendaftaran penduduk Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli setiap saat terus menunjukkan peningkatan. Demikian grafik perekaman kartu tanda penduduk berdasarkan daftar kendali harian mencapai ratusan jiwa setiap pekannya. Dinas Dukcapil setempat memastikan kesadaran warga melengkapi dokumen kependudukan menjelang pemilu yang cukup tinggi, mendorong mereka untuk mendapatkan layanan publik pemerintah tersebut. Salah seorang warga Yerisman Lase mengatakan ia berkeinginan menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti menjadi untuk dirinya melengkapi dokumen adminduknya. Kami sebagai warga negara Indonesia juga yang mau terlibat dalam hal pesta demokrasi dalam pemilu, kami juga mau syarat-syarat dalam pemilu tersebut dapat terpenuhi. Terus selanjutnya juga kami pengen terlibat dalam hal itu, artinya kami sebagai peserta dari kewarganegaraan Indonesia bisa memberikan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kebetulan juga kita sudah berkeluarga, saya mengurus kartu keluarga baru, akte perkawinan, terus ada juga perubahan kartu tanda penduduk yang baru, perubahan data. Seiring banyaknya warga usia remaja yang terus memasuki umur 17 tahun, Dinas Kependudukan terus memantau data statistik jumlah warga wajib KTP elektronik nasional sebagai panduan dalam mengebut pelaksanaan layanan termasuk bagi pemilih pemula yang merupakan skala prioritas saat ini. Pemirsa, pemerintah Sumatera Utara bersama dengan Yayasan Madinatul Quran dan Pegadaian menggelar kegiatan tablik dan zikir akbar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, berpesan agar masyarakat menghindari narkoba dan juga judi online. Bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Yayasan Madinatul Quran dan Pegadaian bersama pemerintah Sumatera Utara menggelar tablik dan zikir akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad pada Sabtu pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin. Acara diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh Duta Istimewa One Home One Hafiz Revan dan juga Revin. Selain itu, acara Maulid Nabi ini juga diisi dengan tauisa dari Ustadz Muhammad Yasir Tanjung. Acara semakin meriah dengan grup musik dari Nasfi yang mencairkan suasana di dalam ruangan yang didominasi kaum ibu pengajian dari kota Medan dan sekitarnya. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjauhi narkoba dan juga judi online. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengajak kaum ibu pengajian untuk ikut serta dalam memberantas peredaran narkoba dan judi online yang semakin marak dan kebanyakan penggunanya adalah kaum remaja. Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mari dengan sesuai dengan tema yang diusung pada hari ini. Rindu Baitullah, rindu Rasulullah. Tentunya banyak hal keteladanan Nabi yang akan menjadi pendorong pembangkit kita dalam melaksanakan kegiatan kita kemasyarakatan, kehidupan berbangsa, bernegara dalam masyarakat. Umara dengan ulama mewujudkan keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Kita berbangga hati ada Bapak Gubernur, Pak PJ, Bapak Dr. Hasanuddin yang bersama kita dan pesan no untuk narkoba dan jauhi judi online dan bagaimana menciptakan keluarga yang berteladan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, dalam rangka memberikan literasi bagi generasi muda untuk mampu berpikir kritis dalam menyikapi arus informasi yang bermanfaat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sumatera Utara memberikan literasi media penyiaran ramah anak. Mewujudkan program literasi media ramah anak, KPID Sumatera Utara bersama LPP TVRI Sumatera Utara pagi tadi mengunjungi Sekolah Dasar Muhammadiyah 02 dan SLTP Muhammadiyah 57 di Jalan Mustafa Medan. Hadir sekaligus sebagai narasumber Ketua KPID Sumatera Utara Anggia Ramadan, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal, dosen psikolog USU Tarmidi dan koordinator bidang kelembagaan KPID Derlina Sinaga. Kehadiran rombongan disambut pimpinan cabang Muhammadiyah, para guru, orang tua dan juga murid.
Ketua KPID Sumatera Utara Anggia Ramadan menyampaikan pentingnya bagi KPI untuk hadir di sekolah-sekolah karena tugas dan fungsi KPI untuk menjaga mata telinga anak-anak dan para orang tua. Oleh karena itu, KPI sangat berkepentingan bagaimana tontonan yang ada di lembaga penyiaran adalah tontonan yang juga mendidik. Hal ini perlu dilakukan karena saat ini banyak sekali lembaga penyiaran yang menayangkan tontonan yang tidak berkualitas, namun mengutamakan banyaknya penonton. Dengan literasi media ini, Anggia berharap para anak-anak dan orang tua dapat lebih cerdas dan juga selektif dalam memilih tontonan yang mengedukasi dan juga bermanfaat. Yang terjadi banyak kasus pembulian, kemudian juga kekerasan terhadap anak, kemudian juga fenomena premanisme yang dilakukan oleh anak-anak. Saya pikir penting ya kita melakukan literasi media karena pengaruh akibat perbuatan-perbuatan negatif ini kan banyak dipengaruhi oleh media. Khususnya media penyiaran berperan penting bagaimana memberikan edukasi, memberikan informasi yang mendidik supaya perihal perilaku buruk yang dilakukan atau perilaku negatif yang dilakukan anak kecil itu bisa kita kurangin atau bisa kita sampaikan lah begitu. Ahli psikolog USU Tarmidi menjelaskan pentingnya literasi media karena anak-anak dan juga remaja memiliki kekuatan yang rendah dalam memilih, menyeleksi, mengolah dan menganalisa informasi dari berita. Penting sekali karena gini ya, ketika anak-anak ini kan lingkungan sosialnya penting sekali mendukung. Kalau anak-anak ini nggak dikasih secara bagaimana literasi yang betul, ini bisa mempengaruhi perkembangannya gitu ya. Perkembangannya contohnya apa? Dia nggak tahu harus apa istilahnya. Dia nggak punya social skill nanti. Kalau dia terlalu banyak dengan gadgetnya, jadi nggak interaksi dengan kawan-kawannya, mungkin begitu. Yang jelas sebenarnya gini, perkembangan itu nggak bisa kita pungkiri. Memang itu udah kejadian, dan kita sebenarnya nggak bisa mundur ya. Artinya yang perlu kita lakukan adalah untuk anak-anak ini terutama adalah mendidiknya, mengasih tahu gimana caranya. Ya kegiatan-kegiatan ini sebenarnya penting supaya anak sadar. Kadang-kadang selama ini kan anak nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kalau sosial media terutama ini kan filternya nggak ada, seperti saya bilang tadi, filternya nggak ada. Jadi yang bisa memfilternya siapa? Ya orang tua sebenarnya dan guru yang paling bisa. Orang dewasa yang dianggap punya kapasitas untuk mengontrol tadi itu. Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal menyampaikan LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik banyak menyiarkan tontonan khusus ramah anak. Di antaranya Anak Indonesia di program siaran nasional dan Dai Cilik untuk program siaran daerah Sumatera Utara. Tahrizal juga menjelaskan TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga edukasi terbuka bagi yang ingin mengetahui dan juga menggali minat bakat di bidang multimedia. Pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar mengikuti kegiatan perkemahan yang digelar oleh Kuartir Ranting Pramuka, Kecamatan Binjai Utara yang diharapkan menjadi generasi muda yang mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan. Berbagai kegiatan dilaksanakan terkait dengan pengetahuan dasar kepramukaan, salah satunya adalah dengan melatih tingkat kecerdasan dan nalar siswa sekolah dasar. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pramuka ini juga merupakan aplikasi kegiatan Merdeka Belajar bagi para siswa sekolah dasar. Tidak hanya itu, kegiatan perkemahan ini sekaligus sebagai penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kegiatan Merdeka Belajar tidak hanya melakukan kegiatan belajar di dalam kelas semata-mata, namun bagaimana meningkatkan kreativitas siswa dengan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang harus diikuti oleh seluruh siswa demi pembentukan karakter para peserta didik. Kegiatan belajar sambil bermain dan ketangkasan serta kecerdasan merupakan sarana yang paling ampuh untuk melatih dan juga menciptakan pola pikir yang baik bagi para siswa. Salah satunya adalah dengan cara bermain di depan api unggun yang sedang menyala, sembari melakukan beberapa permainan yang dipandu oleh beberapa orang pembina pramuka. Kepala Sekolah Mira Agraida mengatakan,
Perkemahan Sabtu Minggu ini merupakan aplikasi kegiatan Merdeka Belajar guna membentuk karakter para peserta didik dengan harapan para siswa akan semakin giat belajar. Implementasi kurikulum Merdeka tujuannya untuk minimal. Jadi anak-anak ini membentuk anak untuk lebih berkarakter, kemudian mendorong mereka untuk mandiri, bekerja sama, dan saling bergotong royong. Pelaksanaan perkemahan Sabtu Minggu ini ditutup dengan kegiatan pembakaran api unggun sembari melakukan permainan yang diikuti oleh seluruh siswa. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.